Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya Pak Fathur Rahman di mata pelajaran fikih kelas 7 MTS semester Gasal bab 1 bagian kedua. Ya, kalau kemarin kita sudah bagian pertama tentang bersuci ya, air, pembagian air. Nah sekarang itu alat-alat bersuci selain air. Oke, ketemu lagi dengan saya Pak Fathur Rahman dari MTS NU 04 Mualimin Weleri. Baik, kita mulai bagian kedua dari bab 1 ini. Yang akan kita pelajari nanti adalah seputar benda-benda bersuci selain air, yaitu diantaranya kita bisa sebut di sini bisa ada tisu, ada batu, ya, ada daun kering, ada kayu. Ini air mutlak ya, air yang kemarin kita sudah bahas ini ya. Ini namanya alat-alat bersuci itu selain air itu namanya untuk beristinja. Jadi istinja itu maknanya artinya adalah cebok. Lanjut ya. Kompetensi intinya sama pada pertemuan yang lalu, yaitu KI1-nya menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI3 memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait fenomena dan kejadian tampak nyata. Mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan mengurai, merangkai, dan membuat, dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber yang sama dalam sudut teori. Kompetensi dasarnya ini juga sama yang kemarin ya, menghayati anugerah Allah berupa air dan benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai alat bersuci ini. Terus menjalankan perilaku bersih sebagai implementasi dari pemahaman tentang alat-alat bersuci. Kalau kita sudah tahu ini ya, tentang alat-alat bersuci, kita sudah bisa ini mengimplementasikannya. Oh ternyata begini caranya, kan sudah tahu. Kompetensi dasarnya selanjutnya memahami alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Terus yang keempat, mengkomunikasikan penggunaan alat bersuci dari najis dan hadas. Oke, lanjut. Tujuan pembelajarannya, setelah belajar ini ya, peserta didik dapat menunjukkan keimanan terhadap sifat Rahman, bahwasanya kita tahu Allah ternyata semua alam itu disediakan bagi kita semuanya, termasuk air dan yang lainnya ya. Dan Rahim, zat yang maha penyayang bagi manusia dan ekosistem lainnya. Kedua, membuktikan keimanan terhadap sifat Rahman dan Rahim Allah dalam kehidupan sehari-hari melalui penggunaan air untuk bersuci dengan mempertimbangkan kelangsungan hidup manusia dan ekosistem lainnya. Yang ketiga, meyakini prinsip tawazun dan tatawur wal ibtikar sebagai ajaran Islam yang membentuk kesalehan individual dan kesalehan sosial dalam pemanfaatan air sebagai alat bersuci. Membedakan pengertian bersuci dan membersihkan diri. Terus menyimpulkan dasar-dasar hukum bersuci berdasarkan ayat-ayat dan hadis. Membedakan jenis-jenis air yang dapat digunakan, kemarin sudah ya. Kita belajar menentukan berdasarkan penilaian tentang jenis-jenis air ini di pertemuan yang kemarin sudah. Terus mendemonstrasikan berpikir analogis, kias sebagai metode untuk menentukan benda-benda selain air dan batu sebagai alat bersuci lainnya. Ini yang akan kita bahas nanti di sini ya. 9. Membuat kesimpulan tentang benda-benda selain air dan batu yang dapat digunakan bersuci. Jadi mulai 89 ini yang kita bahas nanti. Terus ya. Nah, kita amati dulu gambar ini ya, air kekeringan. Ini ada air juga di sumberan kekeringan. Ini juga kekeringan, ini juga kekeringan. Akhirnya ada batu untuk beristinja.
ya sini. Oke, nah, ini ada batu dan seterusnya. Nah, setelah mengamati gambar, berikan tanggapanmu dan komunikasikan kepada guru dan teman-temanmu. Kamu boleh bertanya kepada saya atau nanti kita diskusi ya. Gitu. Benda-benda bersuci selain air. Oke, kita sudah ya. Ada gambarannya tadi di atas. Benda padat pertama. Benda-benda selain air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah benda yang mampu menyerap air. Contohnya adalah kayu, batu, tisu kering, tanah, pecahan genting, atau benda-benda lainnya. Semua benda tersebut harus dalam keadaan bersih suci ya, tidak mengandung najis ya, bahkan tidak mengandung kotoran hewan atau apa gitu. Bersuci dengan batu, contohnya ini ya, benda padat, batu. Ini ada juga caranya. Bersuci dengan batu agar hasilnya bersih dan sekaligus mensucikan, maka harus dipenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya adalah ya, syarat-syarat bersuci dengan batu yaitu menggunakan 3 buah batu ya. Menggunakan 3 buah batu. Jika tidak menemukan 3 buah batu, diperbolehkan menggunakan 1 batu yang memiliki 3 sisi ya. Paling tidak ya banyak sisinya lah untuk gantian nanti. Kebersihan menjadi alat ukur penggunaan 3 atau 1 batu dengan 3 sisi tersebut. Oleh karena itu, selama kotoran masih menempel, wajib membersihkannya kembali meskipun telah 4 batu digunakan ya, maksudnya untuk bilasnya. Terus batu yang digunakan dapat membersihkan ya, bisa untuk nyongkel atau apalah gitu. Batu yang dipakai tidak terlalu datar dan runcing sehingga benar-benar dapat membersihkan kotoran di sekitar tempat keluarnya. Terus ya, apalagi belum mengering itu kotorannya atau tempat keluarnya kotoran belum mengering ya. Buang air kecil maupun buang air besar yang hendak disucikan harus dalam keadaan belum mengering sehingga sisa-sisa yang melekat benar-benar dapat dibersihkan. Setelah itu belum berpindah, masih di tempatnya lah ya, belum berpindah ndetik atau apa itu, belum berpindah, kotoran masih menempel di tempatnya semula, dan jika telah bergeser akibat digaruk tanpa sengaja atau sebab lainnya, maka tidak diperbolehkan menggunakan batu untuk mensucikannya ya, kudu dibilas. Tidak bercampur ya, tidak bercampur dengan apapun lah gitu kan, apalagi menempel di pakaian-pakaian itu. Kotoran yang melekat tidak bercampur dengan kotoran lainnya, seperti buang air besar yang terkena percikan buang air kecil. Jika yang bercampur adalah benda berpadat, benda-benda padat yang suci seperti kerikil, maka tetap diperbolehkan menggunakan batu untuk bersuci, kan tidak satu tubuh gitu ya. Tidak meluber, tidak meluber ya. Orang yang terkena diare biasanya sisa kotoran sampai menempel ke permukaan pantat atau menempel di 2 dinding dubur akibat berdiri. Setelah buang air besar, kotoran sudah masuk kategori meluber, sehingga tidak diperbolehkan menggunakan batu untuk bersuci. Begitu pula buang air kecil yang meluber hingga keluar ujung kemaluan juga boleh lagi menggunakan batu. Maksudnya kalau detik-detik itu ya susah kan membersihkannya, gimana gitu kan. Ya pokoknya kita bisa mengukur sendiri lah antara melubernya itu sampai mana batasannya, itu risih gitu ya. Terus batu yang digunakan dalam keadaan tidak basah. Batu yang terkena air, embun atau air es yang mencair ketika hendak digunakan, meskipun air yang membasahinya berupa suci dan mensucikan, tidak boleh batu yang basah digunakan bersuci, harus kering ya. Malah kalau basah malah nanti malah dedet najisnya ya. Bisa jadi yang untuk batu yang untuk ini untuk bersuci najisnya itu malah dia meledek di sisi batu yang lainnya, sehingga untuk bersuci malah dia memberikan najis ya. Terus batu dalam keadaan suci. Batu dalam keadaan suci, tidak boleh batu yang terkena najis atau tertempel najis digunakan untuk mensucikan.
Penggunaan batu najis akan membuat anggota tubuh yang tertempel, terbuang air kecil maupun buang air besar, semakin najis keadaannya. Iya, tadi kan memang saya gambarkan seperti itu. Aktivitasnya, mari belajar menganalogikan. Kita analogikan dulu ya. Ini. Dalam perjalanannya ke Jakarta dengan pesawat terbang, Adina buang air besar. Tidak ada toilet di pesawat kecuali tisu yang tersedia. Ia menjadi bingung karena menurutnya hanya air yang dapat digunakan untuk bersuci. Fitrotuna sedang mengikuti perkemahan di hutan yang cukup gersang. Ia kesulitan menemukan air untuk mensucikan kotoran yang menempel di tubuhnya dari sisa berak yang masih melekat. BAB ini ya. Ia mencari-cari batu dengan menengok sekelilingnya untuk bersuci, namun tidak menemukannya. Hanya daun kering dan kayu yang banyak berserakan. Ayo kita carikan penyelesaiannya. Apakah benda-benda padat selain batu dapat digunakan sebagai pengganti? Jika boleh, apakah kriteria-kriteria yang harus terpenuhi? Pahami masalahnya secara cermat. Buatlah kelompok untuk mendiskusikannya dan presentasikan hasilnya di depan guru dan teman-teman. Ini kita analogikan tadi di pesawat ya, bagaimana caranya. Kan tadi kita sudah tahu alat-alatnya. Nah, ini bagaimana? Oke, next lagi. Menggunakan benda padat selain batu. Tadi batu ya. Bagaimana ini caranya? Tahukah kamu dalam kondisi tidak ada air yang suci dan mensucikan dan batu sebagai alat bersuci, maka diperbolehkan mensucikan buang air kecil atau buang air besar dengan menggunakan benda-benda lainnya dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan. Hukum fikih memperbolehkan melakukan analogi kias yang menghasilkan kesimpulan ada tidaknya pengganti batu sebagai alat bersuci. Ini ada tabel ya. Tabel tahapan berpikir analogis di sini. Kegiatannya menentukan suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya. Contohnya batu yang sudah jelas hukumnya hasilnya. Mengidentifikasi suatu perkara yang belum ada ketentuan hukumnya. Apa ini? Benda-benda yang ditemukan di toilet pesawat, tisu, ranting, daunan keringan belum ada, belum jelas kan? Nah, ini bagaimana? Itu syaratnya. Menentukan kriteria. Ini perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya merupakan benda yang suci. Suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya berupa benda yang padat dan kering. Dapat menyerap, ini dia. Dapat menyerap, menghilangkan dan membersihkan kotoran atau najis. Tisu kan bisa menyerap, ya. Bukan benda yang dihormati dan sangat dibutuhkan seperti roti tawar. Nah, ini malah roti, apalagi pulpen, apalagi kertas yang ada ilmunya, buku itu kan misalnya, nggak boleh. Jadi kalau dihormati ya jangan digunakan untuk membersihkan kotoran. Nah, ini menemukan persamaan tisu, ranting, dan dedaunan kering memiliki 4 kriteria yang disyaratkan ya. Terus ada lagi nih, menentukan perbedaan antara yang sudah ada dan belum ada, hukumnya berdasarkan kriteria. Hanya dengan kepadatan yang berbeda antara tisu, kayu, dan dedaunan kering dengan batu. Jadi kepadatannya itu berbeda. Menyusun kesimpulan, tisu, ranting, dedaunan kering boleh digunakan sebagai alat bersuci menggantikan batu. Akhirnya kan kesimpulannya itu bisa ya menggantikannya. Nah, selama belum menemukan air dan batu, kita juga dapat mengamati untuk menemukan benda-benda lain, yaitu tisu, ranting, dan dedaunan kering yang dapat digunakan untuk bersuci dengan cara mengikuti prosedur di atas. Jadi kita lihat apa yang ada di sekitar kita, apapun itu, kayu, benda apa, kain, itu bisa ya kalau kering ya, kain misalnya, untuk mengoles itu. Pokoknya sesuatu yang bisa mengoles, bisa menghilangkan najis lah. Itu saya kira boleh. Next lagi, hikmah dalam penggunaan alat-alat bersuci. Hikmahnya, air bersih adalah sumber kehidupan. Semua makhluk hidup
terutama manusia, membutuhkan air dalam volume yang paling banyak dibanding makhluk hidup lainnya. Jika muncul krisis ketersediaan air bersih yang diakibatkan oleh pemborosan penggunaan air, maka manusia adalah makhluk yang paling berdosa dan paling merasakan dampaknya. Sumber-sumber penyediaan air bersih baik dari mata air pegunungan, penyulingan, air sungai atau bengawan, dan penyulingan air waduk mengalami penurunan debit yang luar biasa akibat musim kemarau. Bersuci dan menjaga kelangsungan hidup ekosistem. Mari merubah perilaku kita rubah gaya hidup kita, menggunakan air bersih untuk bersuci dengan tidak boros menjadi bagian dari bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Keberlangsungan hidup manusia akan terjaga karena pasokan air bersih digunakan secara tepat, apalagi di tengah-tengah kondisi keterbatasan sumber-sumber air bersih karena surut dan mengeringnya mata air, sungai dan waduk penampungan di berbagai wilayah di Indonesia. Berbagai penyakit yang diakibatkan oleh kekurangan air bersih dapat dicegah sejak dini. Resiko kematian banyak manusia pun dapat dihindari karena kehati-hatian manusia dalam menggunakan air untuk bersuci. Kesimpulannya, menggunakan air secara tepat berarti sama dengan menjaga kelangsungan hidup kita dan masyarakat secara menyeluruh. Penggunaan air bersih untuk bersuci secara tepat juga memberikan jaminan terhadap kelangsungan ekosistem di sekitar kita. Tumbuhan dan hewan dengan segala jenisnya pasti membutuhkan air untuk menjaga hidupnya. Sama seperti manusia, jika keduanya mengkonsumsi minuman yang tidak sehat juga berpotensi terkena penyakit, termasuk penyakit yang menular. Kondisi ini sangat membahayakan kehidupan karena keduanya menjadi bagian tak terpisahkan dari manusia. Bagaimanakah jika ternyata manusia mengkonsumsi sayuran dan ikan yang penuh dengan penyakit? Penguatan karakter Islam wasatiyah. Ini tengah-tengah ya, bagaimana? Pentingnya tasamuh dan tatawur wal ibtikar. Apa yang kita pahami dengan istilah tasamuh dan tatawur wal ibtikar? Bagaimana hubungan kedua istilah tersebut dengan pemanfaatan atau penggunaan air untuk bersuci? Tawazun adalah prinsip berkeseimbangan dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Keseimbangan ini membimbing kita dalam beragama untuk selalu mempertimbangkan dua aspek, yaitu akhirat dan dunia. Dengan hanya mempertimbangkan aspek akhirat semata, kita seringkali menjadi tidak peduli terhadap aspek keduniaan. Kebalikan dari tawazun adalah tatorruf, ya, boros atau melampaui batas ya. Contoh, penggunaan air untuk bersuci hanya dilihat sebagai bentuk ibadah murni kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Semua ketentuan untuk menjadikan sahnya bersuci dipenuhi, tetapi tidak peduli apakah penggunaan air dilakukan secara berlebihan. Apakah keran air yang kita gunakan telah ditutup kembali, sehingga seringkali kita jumpai air bersih terbuang sia-sia dalam volume yang cukup besar. Perilaku dalam contoh tersebut adalah bentuk dari tatorruf, karena beribadah kepada Allah tidak peduli dengan perintah Allah untuk menjaga lingkungan. Dengan demikian, berkeseimbangan berarti taat, patuh, dan tunduk terhadap ketentuan agama Islam yang harus kita penuhi dalam bersuci, tetapi juga peduli dengan menjaga agar pelaksanaan ketentuan tersebut tidak berakibat pada pemborosan atau pembuangan air bersih secara cuma-cuma. Tatawur wal ibtikar merupakan prinsip dinamis dan inovatif yang mengantarkan umat Islam memiliki keterbukaan terhadap perubahan sesuai dengan perkembangan zaman demi tercapainya kemaslahatan umat manusia. Contoh, pada zaman Nabi Muhammad SAW yang digunakan alat untuk bersuci adalah air dan batu. Zaman terus berubah seiring dengan perkembangan sains dan teknologi. Perubahan seringkali berakibat sulitnya menemukan air dan batu sebagai alat bersuci.
ketika berada di pesawat terbang, kereta api, atau bus. Prinsip tatawur wal ibtikar akan menjadikan kita selalu bersikap positif terhadap setiap bentuk perubahan, karena itu sebagai bagian daripada sunnatullah, hukum alam ya. Prinsip tersebut juga akan melahirkan keberanian kita untuk berpikir dan bertindak inovatif. Contoh, ketika kita menemukan air dan batu di pesawat terbang untuk bersuci, maka kita diberikan kesempatan luas untuk menerapkan metode analogi kias. Ini coro bahasanya ya rusuh ya, karena ada kaidah gini, al-masyaqqah tajlibut taysir. Ketika kita susah repot itu kan bisa ditarik kemudahan. Ini contohnya, ini tidak bisa menemukan air, ya kita boleh dengan menggunakan yang lain selain air itu ya, batu dan seterusnya yang tadi sudah kita bahas. Dengan metode ini maka akan dihasilkan kesimpulan inovatif bahwa tidak hanya air dan batu yang dapat digunakan untuk bersuci. Aktivitas kalian sebagai siswa: setelah menganalisis arti penting air sebagai alat bersuci, coba kalian lakukan pengamatan secara kelompok untuk mengamati air-air yang ada di sekitar sekolah. Selanjutnya diskusikan bersama anggota kelompok untuk menyusun kesimpulan tentang data yang diperoleh. Presentasikan kesimpulan yang telah Anda susun di hadapan guru dan teman-teman kalian untuk menguji data yang Anda peroleh dan mendapatkan saran-saran perbaikan. Perbaiki kembali rumusan temuan Anda bersama anggota kelompok dan hasilnya berikan kepada guru. Ini kalian boleh curhat, sharing atau diskusi dengan kita di kelas ini, di kelas fikih ini. Boleh chat lewat apapun, atau messenger atau telegram. Demikianlah kita telah belajar alat-alat bersuci selain air. Sampai ketemu lagi di bab berikutnya, bab kedua ya berarti ya. Dan mari kita akhiri dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.